pada saat kita mengkafani jenazah, maka jenazah laki-laki, kaum muslim laki-laki, nanti kain kafannya diberikan atau disiapkan sebanyak 3 lapis kain kafan yang berwarna putih. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dan ini adalah hadis muttafaqun alaih. An Aisyah qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin bidin sahuliyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imamah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikafani dengan menggunakan kain kafan 3 lapis yang bersih, ya, yang terbuat dari kapas atau katun, laisa fiha qamisun wala imamah, tanpa ada gamisnya, tanpa ada surbannya. Berarti ini menjadi satu ketentuan di dalam mengkafani jenazah untuk orang laki-laki. Ketika dikafani, yang pertama adalah menggunakan 3 lapis kain kafan, tanpa ada penutup kepalanya, tanpa ada gamisnya, maka dikafani begitu saja dengan 3 lapis kain kafan. Nah, saya tunjukkan dulu nggih Bapak Ibu supaya tergambar kain kafan itu kayak gimana. Nah, ini misalnya ya. Maka ini adalah satu lapis. Segini ini satu lapis. Ini 1 lapis, maka nanti kalau orang laki-laki membutuhkan 3 lapis seperti ini. Nah, jamaah dirahmati Allah, bagaimana dengan seseorang yang tadi ya, misalnya fisiknya besar. Dalam kondisi fisik besar tentu membutuhkan kain kafan yang lebih lebar. Maka biasanya sudah disiapkan ya, kalau orang besar ini kan ada sambungannya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa ini besar gitu ya. Ada ukuran yang besar. Taruhlah kemudian misalnya menyiapkan 2 kain seperti ini, kemudian digelar 2 kain ini. Nah, jamaah dirahmati Allah, itu dianggap 1 lapis atau 2 lapis? Dianggap 1, tetap dianggap 1, karena memang dohirnya ini hanya untuk menutupi 1 kali bagian saja. Berikutnya yang kedua, untuk jenazah perempuan. Jenazah perempuan itu yang disiapkan tentang kain kafannya adalah yang pertama tadi seperti ini, kain seperti ini 2 bagian atau 2 lapis. Kemudian yang kedua adalah baju. Nah, untuk khusus ibu-ibu ada disiapkan gamisnya. Nah, kurang lebih seperti ini, okay? Jadi kayak seperti baju ini yang nanti dimasukkan dari kepala untuk menutupi dada dan punggung belakang. Nah, jadi nanti sudah disiapkan kurang lebih ini untuk kepalanya dimasukkan sini. Nah, kemudian ya kurang lebih gini, okay? Ini kan kain sebenarnya kain panjang gini, terus dilipat, okay? Dilipat. Terus nanti ini dilubangi kayak kerah gitu nggih. Ini disobek seperti itu untuk memudahkan kepalanya nanti masuk. Ini namanya gamis atau baju ya. Kemudian yang ketiga adalah kerudung. Jadi ada 1 baju atau 1 kain yang nanti disiapkan untuk kudungnya ya, untuk jilbabi jenazah wanita tadi. Bisa sifatnya lepas seperti ini, atau mungkin dibuatkan seperti jilbab gitu ya, sudah dijahit kemudian nanti tinggal dimasukkan juga tidak apa-apa. Kemudian juga wanita itu menggunakan istilahnya basahan ya. Basahan ini nanti yang diletakkan persis di di aurat bagian perut ke bawah sampai ke lutut. Jadi untuk wanita ada 5 bagian atau 5 lapis. Untuk yang laki-laki ada 3. Kemudian yang tidak kalah penting untuk disiapkan adalah tali. Nah, tali seperti ini atau yang biasa dikenal dengan tali pocong istilahnya gitu. Ya. Tali seperti ini, Bapak Ibu ngapunten nggih, tali ini sebenarnya tidak ada hal yang perlu disakralkan ya. Tidak boleh disakralkan, karena tali ini hanya berfungsi untuk mengikat supaya kain yang akan nanti membungkus jenazah atau menutup jenazah itu tidak lepas. Hanya itu saja sebenarnya, sehingga nanti tali ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Yang penting ganjil ya, bisa 3. Kalau misalnya tidak terlalu besar maka bisa 3, di atas, di tengah, sama di
bagian kaki. Bisa 5 ya, 5 atau 7. Ya, hakikatnya tali ini berfungsi untuk supaya kain kafan ini tidak lepas dan tidak perlu kemudian diyakini hal tertentu ya. Misalnya kalau orang meninggal dunia ya di Jumat Legi biasanya katanya, ini nanti dicuri kain kafannya terus kalau dipakai bisa ngilang katanya ya. Atau misalnya untuk kondisi pesugihan tertentu atau mungkin untuk kekebalan tertentu ya. Ini tentu tidak ada panduannya seperti itu. Jadi fungsinya hanya sekedar untuk mengikat supaya nggak lepas begitu saja. Dalil tentang ketentuan kain kafan jenazah perempuan itu bisa kita jumpai dalam sebuah riwayat hadis dari Laila binti Qanif As-Saqafiyah. Beliau pernah berkata, "Kuntu fi man ghassala Ummu Kulsum binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Laila binti Qanif ini pernah berkata, saya termasuk orang yang memandikan jenazahnya Ummu Kulsum. Sinten Bapak Ibu Ummu Kulsum niki? Putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, istrinya sahabat Utsman bin Affan. Maka pada saat Ummu Kulsum meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kain kafan kepada para wanita yang mengkafaninya tadi, yaitu kepada Laila binti Qanif tadi. Fakana awwalu ma'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hiqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama yang diberikan kepada kami adalah al-hiqa, yaitu tadi basahan. Ya, nanti untuk menutup bagian bagian perut dan bagian kemaluan tadi. Kemudian gamis ya, atau semacam pakaian yang menutupi dada dan belakang tadi. Summal khimar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khimar, yaitu kerudung, dikerudungi. Summa milhafah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi memberikan kain yang lain untuk lapisan paling bawah ya. Maka kemudian ini menjadi ketentuan ketika mengkafani jenazah wanita dengan kain-kain tersebut. Jadi ada 5 lapis ya.